Anda masih bersama TV Desa Flotim, Perekat Jati Diri Bangsa. Untuk menjadi penilaian di dalam dana desa tahun 2024. Saya izin share screen saja biar cepat ya, karena katanya cuma 10-15 menit. Sudah terlihat? Paparnya sudah terlihat, Bapak Ibu? Terlihat Ibu. Oke, makasih. Saya perkenalkan diri, saya dengan Ira Hayatunisma, saya Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Saya akan menjelaskan kebijakan pengelolaan keuangan desa ya untuk dana desa juga di tahun 2024. Kita masih menggunakan beberapa regulasi ya, salah satunya adalah Undang-Undang 6 yang masih dalam proses untuk revisi, tapi yang jelas ini ada beberapa hal yang nanti akan mempengaruhi, yaitu Undang-Undang 1 tahun 2022 ya yang sudah keluar juga dengan PP-nya ya. Ini yang mengamanatkan bahwa dana desa itu termasuk TKD ya. Nah, di dalam pengelolaan keuangan desa ini ada beberapa hal yang menjadi catatan ya di dalam permasalahan tata kelola keuangannya dari sisi akuntabilitas keuangannya, yaitu yang pertama adalah permasalahan dari tahap mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Ini banyak potensi fraud karena di dalam pengelolaan keuangan desa ini banyak yang tidak terintegrasi ya, tidak terintegrasi dalam hal bahwa perencanaan mungkin di-input ya, penganggaran di-input, tapi ketika penatausahaan tidak menggunakan Siskudes atau tidak dilakukan pencatatan. Nanti ketika pelaporan di-input kembali ataupun mungkin desa. Nah, untuk aset desa ini kita akan inventarisir ya, inventarisir apa-apa saja yang masih kurang, apa-apa saja yang belum dicatat dan disensus. Ini kita lakukan pencatatan secara baik. Kemudian untuk penerimaan pendapatan asli desa dan lain-lain pendapatan, ini banyak juga yang belum dicatat secara tertib ya, baik dari yang BUMDes ya, dari pemanfaatan aset maupun dari sumbangan-sumbangan atau iuran-iuran yang dipungut dari masyarakat. Ini banyak sekali tidak masuk atau tidak tercatat di dalam Siskudes di pengelolaan keuangan desanya. Nah, ini data yang kami terima dari ICW bahwa banyak sekali kerugian desa yang terjadi ya, yang menyebabkan kerugian negara. Nah, dengan besarnya DD yang sudah digelontorkan dengan feedback yang diharapkan oleh pemerintah, ini sangat miris sekali ya, karena banyak sekali fraud, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ya, sedangkan DD ini semakin lama semakin kita tingkatkan untuk baik nilai maupun peruntukannya. Nah, ini kasus-kasus seperti ini yang mendorong kita untuk supaya lebih tertib lagi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Nah, di sini kami berharap ya, ini bersama dengan teman-teman di BPKP juga untuk mengembangkan Siskudes juga, melakukan pembinaan juga dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya, itu semua harus tercatat dalam aplikasi Siskudes ya, supaya apa? Supaya pelaksanaan atau penggunaan dari baik DD maupun pendapatan-pendapatan lainnya ini bisa terukur dan terarah ya. Di sini kami memberikan data bahwa yang baru ya atau yang sudah online Siskudesnya itu ada sekitar 180-an kabupaten kota, yang lainnya belum online. Kami berharap untuk ke depan ini menjadi persyaratan untuk DD kinerja ya, supaya apa? Supaya lebih tertib. Kalau tidak, ini tadi ya,
yang pertama on off mau nanti perencanaan pakai Siskudes, perencanaan nanti mungkin tausannya tidak gitu ya, ini on off dan juga secara real time ya, tidak bisa dilaksanakan yang namanya transaksi non tunai kalau tidak online. Nah, kami harap kedepannya ini lebih online Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kami ada data juga dari teman-teman BPKP bahwa dari 75.265 desa yang ada, ini pengguna Siskudes ada 74.000, yang menggunakan dari penyusunan APBDes itu hanya 64.000 ya. Kemudian yang menggunakan sampai penatasan 58.000 ya. Pelaporan cuma tinggal 48.000 gitu ya. Jadi semakin ke ujung ini pengguna Siskudesnya semakin berkurang. Ya, nah kami harapkan kalau memang 74.000 ya seharusnya sampai pelaporan itu harusnya sama. Ini ada on off. Nah, ini yang kami ingin Bapak Ibu coba untuk integrasikan, karena ini akan kami coba usulkan untuk menjadi penilaian kinerja. Nah, kami lihat dari pelaporan ya di maaf. Mas ini jalan terus soalnya. Ya, di pelaporan ya Bapak Ibu ya. Bentin dulu. Di pelaporan konsolidasi akhir tahun anggaran 2022 ini masih ada yang belum melakukan pelaporan ya. Sekitar 27% ya. Ini Bapak Ibu silahkan dilihat ya. Berarti ini tidak menggunakan Siskudesnya tidak online juga ya, jadi sangat merepotkan sekali kalau seandainya belum di-online-kan. Nah, di dalam pengalokasian dana desa, ini ada alokasi dasar, afirmasi, kinerja, dan formula. Ini kita mau memasukkan semua yang online, semua yang pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan itu di alokasi kinerja ya, karena kalau untuk dasar, afirmasi, dan formula ini sudah ada perhitungannya ya. Nah, ini kita lihat perbandingannya Bapak Ibu sekalian di tahun 2023 ya, dengan PMK 201 kita sudah memintakan penyampaian data APBDes. Maka di 2024 kita juga mintakan nanti ya kabupaten kota tolong nanti mengkonsolidasikan lagi untuk data APBDes. Kalau seandainya desa sudah memberikan 7 hari setelah penetapan APBDesnya, maka nanti kabupaten kota juga menyampaikan. Ya, paling lambat kita tunggu 31 Januari itu sudah secara normatif ya, itu sudah harus disampaikan ya. Kemudian kinerja penyaluran dana desa, presentasi anggaran BLT, presentasi realisasi pembayaran BLT desa, kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekap harian setiap bulan. Nah, ini kita juga nanti akan mintakan juga Bapak Ibu sekalian, tolong Siskudesnya online. Kalau tidak online Bapak Ibu mabuk ya. Karena setiap bulan Bapak Ibu diminta untuk minta data transaksi. Nah, ini di 2023 sudah mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, di 2024 ini akan kita lebih inikan lagi ya, lebih banyakkan lagi porsi untuk kinerja ini. Kemudian laporan realisasi APBDes ya, kemudian laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes ya, baik tahun anggaran sebelumnya maupun tahun selanjutnya ya. Kemudian pembayaran dan pelaporan pajak. Nah, ini yang baru Bapak Ibu, karena kalau dengan transaksi non tunai ini sudah ada di dalam Siskudes juga tata cara pelaporan pajaknya dan sudah dapat NTPN-nya. Jadi kalau dengan transaksi non tunai, insya Allah Bapak Ibu sudah langsung dapat NTPN-nya, ya. Kemudian kalau udah pasti kalau sudah pakai pajak dengan non tunai, Bapak Ibu juga kami harap melaksanakan transaksi non tunai. Dan yang terakhir adalah melaksanakan Siskudesnya secara online. Karena 3 hal inilah yang menguatkan supaya Bapak Ibu bisa melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan lebih baik dan Anda masih bersama TV Desa Flow Team, Perekat Jati Diri Bangsa.